Hai Bapak Ibu Guru Hebat, kali ini saya mau sharing terkait dengan ide ice breaking. Nah, yang pertama, gajah dan semut. Jadi Bapak Ibu bisa kasih clue-nya, ada gajah dan juga semut. Untuk gajah, kita harus tunjukin gesture besar, tetapi gesturnya seperti ini. Oke, sementara semut itu kecil, tapi gesturnya seperti ini. Nah, kita coba ya bersama-sama antara guru dan siswa. Gajah dan semut bertepuk tangan. Gajah dan semut bertepuk tangan. Semakin cepat. Kemudian guru akan menyebutkan gajah. Lalu peserta didik harus menyebutkan besar. Begitu juga sebaliknya. Ketika dikatakan semut, maka peserta didik harus menjawab kecil. Seperti itu. Yang kedua, sakit, sikut, sekat, sikat. Nah, jadi peserta didik harus duduk berhadapan dengan temannya. Di sini peserta didik harus meletakkan benda secara random, boleh apa aja, di tengah-tengah di antara mereka. Kemudian ketika dikatakan sakit, maka gesture yang diberikan adalah seperti ini. Kemudian sikut, pegang sikut, sekat, dan sikat. Yang ketiga, hijau dan hitam. Peserta didik berhadap-hadapan, tangan kanan ke depan dan lawannya juga sama, tangan kanannya ke depan, bersiap untuk menepuk. Orang dengan kode hijau dan orang dengan kode hitam. Jadi di sini guru harus memberikan cerita yang mana di dalam cerita itu akan mengandung kata hijau atau hitam. Ketika guru menyebutkan kata hijau, maka kelompok hijau boleh menepuk tangan teman yang berkode hitam. Dan yang berkode hitam harus menghindar. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, kelapa dan kepala. Nah, jadi dua kata ini menjadi kata kunci, kelapa dan kepala. Oke, kata kuncinya adalah kelapa diparut dan kepala digaruk. Oke, kelapa diparut dan kepala digaruk. Jangan kebalik ya. Yang kelima, berhitung 1, 2, 3. Nah, setiap angka kelipatan 3 kita ganti dengan tepuk. Saya praktekkan ya. 1, 2, 4, 5. Setiap angka kelipatan 3 tidak perlu disebutkan, cukup dengan tepuk. Yang keenam, siapa saya? Jadi, guru menunjuk salah seorang siswa untuk menutup mata. Kemudian secara random, teman yang ada di kelasnya bicara boleh di samping kanan atau kiri. Kemudian siswa tersebut menebak siapa siswa tersebut. Kalau jawabannya benar, maka siswa yang berhasil ditebak harus menggantikan posisinya. Kalau belum berhasil, maka harus tetap menebak teman yang berikutnya. Yang ketujuh, tepuk pagi, siang, malam. Ketika dikatakan pagi, tepuk 1 kali. Siang, tepuk 2 kali. Ketika dibilang malam, nah jangan sampai tepuk ya. Nah, jadi guru boleh menyebutkan clue-nya saja dan sementara siswa langsung mengikuti instruksinya. Jadi kalau guru bilang pagi, 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 maka siswa juga mengikuti. Nah, sementara kalau pagi, siang, malam, oke, paham ya? Yang ke-8, siapa yang paling beda? Nah, jadi siswa diminta untuk duduk melingkar. Kemudian, guru menunjuk salah seorang siswa untuk menyebutkan apa saja kata random. Nah, orang ketiga di sebelahnya harus mengikuti apa clue yang disampaikan orang pertama. Contoh misalnya,
Orang pertama menyebutkan kata mangga, maka orang berikutnya harus menyebutkan nama buah-buahan juga. Apel, manggis, dan seterusnya. Tapi orang keempat harus menyebutkan kata yang berbeda dari nama-nama buah tersebut. Jadi contoh, orang pertama mangga, kedua apel, ketiga jeruk, keempat sepatu. Nah, jadi harus berbeda ya, nggak boleh di clue yang sama. Nah, kesembilan. Jadi setiap siswa harus menuliskan di secari kertas 3 kalimat, yang mana di antara 3 kalimat itu berisi 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Nah, teman di sebangkunya harus menebak kira-kira mana di antara 3 kalimat itu yang merupakan kebohongan. Yang terakhir yaitu lingkaran kecil, lingkaran besar. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan lagu seperti ini. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, jadi siswa melingkar, kemudian menyanyikan lagu itu secara bersama-sama. Kemudian diakhiri dengan clue untuk setiap siswa membentuk kelompok. Contohnya, lingkaran kecil, lingkaran besar, berputar-putar. Lingkaran kecil, lingkaran besar, menjadi 3. Nah, maka setiap anggota yang ada di dalam lingkaran tersebut harus berkumpul menjadi 3 orang siswa. Boleh divariasi, boleh menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ice breaking ini bisa juga digunakan sebelum pembentukan kelompok loh. Jadi membentuk kelompok lebih random, tidak sesuai dengan teman sebangku saja. Jadi bisa bermacam-macam nih anggota kelompoknya. Sekian, semoga membantu. Terima kasih. Mudah ya untuk dipraktekkan tanpa alat sekalipun. Yuk cobain.